Kalian udah menyelesaikan permasalahan kalian tadi? Belum, gak selesai. Fakih ini susah banget deh, jangan ngomong batu banget orangnya. Ya Allah, kasih tahu deh. Ya udah, Cak. Sekarang kita mau gimana nih? Kita ambil tengahnya aja. Gak bisa ambil tengahnya, pinggir-pinggir aja belum sampai kita. Susah. Ya udah, intinya kita selesaiin deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu kayak denger keributan apa gitu dari Maaf ya, Bu. Ibu dengar langsung dengar keributan. Duduk Iya, kayak rame banget gitu loh dari depan. Tapi bentar, ini lebih penting dari keributan. Apa? Ibu kenapa makin cantik sih? Iya, bener. Samaan lagi ya. Ada receh nggak, Mas? Aduh. Tahu aja. Iya. Nanti aja mie ayam belakang. Oh gitu. Saya juga ya, Bu. Kenapa? Ya ampun. Banget ada ibu di sini. Kenapa? Saya dari tadi tuh harus menyaksikan perang dunia ketiga. Antara siapa? Fakih sama Caca. Fakih Bu ininya. Dulu kayak gitu nggak sih? Dari awal Bu, Fakih kayak gitu. Sampai sekarang nggak berubah-berubah. Saya pusing banget. Kenapa? Gimana ceritanya? Aduh, mereka aja deh Bu, saya ada yang dengerin aja udah capek. Ceritakan. Gini, Bu. Jadi itu saya kan punya rasa perhatian nih sama Caca. Saya nggak pengen Caca itu sering sibuk, Caca kecapean, nanti ujung-ujungnya sakit. Gitu kan. Ya udah akhirnya saya itu pengen Caca itu di rumah aja, nggak usah keluar-keluar, nggak usah cari duit, nggak usah ngajar. Jadi biar saya aja gitu, Bu. Padahal kita sebagai perempuan juga punya potensi yang sama dengan laki-laki loh. Bener ya? Bu, kan saya pengennya produktif ya Bu ya. Kamu gimana menurutmu? Menurut Benar yang saya dikatakan sama bener, tapi menurut saya caranya Fakih itu salah banget karena saya nggak pengen kayak gitu. Saya kan pengennya punya kebebasan ya Bu. Saya pun juga bisa menjaga diri sendiri, apalagi ada rilis teman saya. Kamu nggak terima? Enggak, Bu. Aduh, Tapi aku tuh pengen. udah dinasehatin belum tadi? Nah ini Bu masalahnya, saya yakin pasti Fakih itu juga pengen yang terbaik buat tujuannya Caca. bagus kan ya? Iya, Bu, Tapi betul. mungkin tadi dia emang timingnya juga nggak tepat, terus ngomongnya langsung ngegas gitu. Terus ada kamu lagi kan? Ada saya juga. Iya. Saya juga denger-dengar kan nggak enak juga ya Bu. Nah gimana sih Bu sebetulnya kalau Oke. kita tuh mau nasehatin orang tuh gimana? Jadi kan memang ya di dalam Islam itu kita mengenal ada kewajiban antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Itu ada hadis riwayatnya di Abu Hurairah. Itu misalnya ya, kalau kita ini saling bertemu, kita mengucapkan salam. Kewajibannya kan itu. Kemudian yang kedua, kalau salah satu mengundang, kita harus datang undangannya. Itu juga kewajiban. Kalau ada yang ingin dinasehati, kita harus memberikan nasihat. Atau perlu dinasehati, kita memberikan nasihat. Kemudian kalau bersin gitu ya, itu juga ada kewajiban kita. Hacing gitu, langsung menjawab kan. Alhamdulillah dia yang bersin bilang begitu. Yang dengerin harus ada jawabannya. Ya rahmukallah. Kita yang denger bisa jawab lagi. Yahdikumullah. Terus yaghfirullahu lana walakum. Gitu kan? Terus ya sudahlah gitu. Katanya gitu. Iya, oke. Oh ya, sudahlah gitu. Terus kayak berapa tadi ya? Kemudian kalau misalnya ada yang sakit, kewajiban yang lainnya menengok, menjenguk. Kalau ada yang meninggal, kewajiban muslim yang lainnya mengiring jenazahnya. Jangan sampai nggak ada yang mengiring jenazahnya. Nah itu diantara kewajiban-kewajiban kita. Salah satunya kita ambil ya, yang menasihati tadi. Tapi kan tadi saya menasehati, Bu. Iya udah menasihati. Tapi ada etika-etikanya dalam menasihati Mas gitu. Yang pertama saya mau tanya nih, tujuan atau niatnya. Ya, niatnya untuk apa? Ya, jadi kalau kita mau nasihatin, niatnya diikhlasin buat kebaikannya yang dinasihatin, jangan buat kebaikannya Mas itu. Kayaknya sih saya lihatnya ada posesifnya gitu. Iya bener ya. Kok kayaknya nggak boleh ngapa-ngapain kan aku juga perempuan soalnya ya. Tapi kan karena saya sayang. Iya, tapi demi kebaikan dia Demi juga. kebaikan dia juga. Jadi pertama niatnya harus ditata. Ikhlas atau enggak untuk kebaikannya orang yang dinasehatin, bukan untuk kebaikan diri kita. Kok manyun, bahagia dong. Saya masih mencoba untuk menerima. Iya, menerima ya. Kemudian yang kedua, kata-katanya harus ditata. Ya, jadi kan kalau di dalam Islam itu yang namanya menasehati ya dengan kata-kata yang santun, dengan kata-kata yang baik. Juga situasi dan kondisinya dilihat.
Jangan kemudian ada di sekitarnya ada orang lain yang apa namanya bisa membuat dia malu. Kamu malu nggak tadi di hadapan Malu temanmu? sih Bu, tapi karena rilis jadi ya udah biasa. Kalau misalnya temen temen dekat, deket. coba kalau tetangga. Iya. sampai tadi kedengeran di luar Nah, tuh kan kalau orang dengar orang lewat terus itu ngapain ada Gosip, keributan gosip, gitu. Itu Mas diantaranya. Jadi memang harus dipersiapkan dengan baik dari tujuannya, caranya, sampai kemudian kita harus melihat ke lingkungan sekitarnya seperti apa. Itu diantara etikanya. Kalau kita mau pretelin lagi, etikanya masih banyak. Tapi saya ringkas aja jadi 3 itu. Jadi kalau kita mau menasihati, kita lihat semuanya. Kan nggak boleh kita ini saling memaksakan ya apa yang menjadi kehendak kita. Memang masing-masing kan punya argumen, misalnya kan sudah dikuliahkan sama orang tua sekian lama ya, kamu Ca, orang tua juga pengen anaknya menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi bangsa. Betul. Gitu ya. Mengajar tadi ya kayaknya ya, kedengeran lo dari jauh tadi. Aduh, Padahal Ibu dari kilometer berapa gitu ya Bu ya? Ibu dari radius berapa kilometer? Kedengeran ya. Oke. Berarti suara saya keras sekali ya. Bu? Ini kayaknya temenku dari beda Direndahin. provinsi chat juga, denger juga kata. Ya Allah. Beda provinsi lebay banget Provinsi kamu. denger juga Ki. Oke, nggak bisa Tapi jangan gitu. marah-marah. Jangan kenceng-kenceng caranya. Kemudian harus dari hati. Jangan juga sampai mengadu domba. Ya misalnya kalau ini tadi kan percakapan antar teman. Kadang-kadang orang menasihati malah jadi ngadu domba. Iya. Jadi misalnya kamu tuh jangan kayak si A gitu. Si A itu suka gini-gini, akhirnya malah jadi gosip, akhirnya jadi mengadu domba. Itu juga nggak bagus. Nah di dalam persoalan memaksakan kehendak tuh kita sudah sangat belajar dari surat Al-Baqarah ayat 256. Di dalam memeluk agama saja yang prinsipil banget itu kita nggak boleh maksa, apalagi cuman hal keseharian kayak tadi. Oke Mas, tolong Mas bacain Mas. Nih saya tadi sempet bawa-bawa nih, jangan-jangan ada orang yang berantem. Ibu nih. kenapa udah prepare banget? Prepare? Jangan Mana ini, ini? Bu, ya. Coba Mas, Surat apa Ibu? surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Kecil-kecil bisa baca nggak? Bisa, alhamdulillah insyaallah. Al-Baqarah ayat 256 ya Bu. Ya udah deh, saya baca biar tenang kali ya. Kita dinginkan suasana di sini dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Nggak perlu posesif. Oke, udah ketemu nih Bu. Udah, oh di Al-Baqarah situ ayat terlalu kecil ya. 256 gitu. Apa Mas? Oke, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم صدق الله العظيم. Enak banget ya suaranya, langsung ke hati loh ini tadi. Kalau kayak gitu suaranya tembus ke hati. Kalau tadi marah-marah tembusnya darah tinggi. Meskipun suka marah-marah tapi suaranya bagus Oh Bu. gitu. Ini artinya bagus banget Bu. Apa Boleh tuh? saya Bacain dong, bacakan? bacain. Boleh. Sekalian nih. Coba menghayati dong dibacainnya. Ya udah, bismillah. Ini artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa yang ingkar kepada tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Iya. Masya Allah, bagus banget artinya Bu. Jadi tapi tuh pemahamannya seperti apa, Bu? Gini ya, jadi kan pada waktu itu ada sahabat Nabi namanya Abu Husain. Abu Husain ini punya 2 orang anak yang belum mau bergabung ke Islam. Jadi masih ke agamanya yang lama. Dia sedih, galau begitu. Lalu dia datang ke Nabi. Ya Rasulullah, boleh nggak sih saya ini memaksakan agama saya kepada anak-anak saya? Jadi mereka harus dinasihati secara paksa bahwa Islam itu yang benar begitu. Boleh nggak sih dengan pemaksaan gitu? Kayak tadi Mas kan memaksakan kehendaknya begitu ya, walaupun konteksnya ini berbeda, tapi dasar prinsip bahwa dalam Islam itu nggak boleh ada pemaksaan. Ya, dalam hal sebesar itu pun nggak boleh pemaksaan, apalagi dalam hal yang kecil-kecil dalam kehidupan kita. Jadi nggak boleh. La ikraha fiddin, nggak ada pemaksaan dalam memeluk agama. Kenapa? Soalnya buntutnya di belakangnya.
kota baina rusdu minal ghayy, karena sebetulnya sudah jelas kok mana yang benar sama mana yang salah gitu. Jadi kita memberikan tanda-tanda saja, yang benar tuh ini. Nanti kalau kamu sering keluar malam akibatnya begini-begini, udah diceritain aja. Tapi nggak usah, jangan kamu keluar malam lagi, ya nggak akan kena. Berarti ada Tapi kita kasih pengemasannya tanda-tanda aja biar ingat yang rusdu mana, yang ghayy mana gitu ya. Kemudian Qataibah Bismillahirrahmanirrahim, fama yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha. Pasti nanti kalau dia udah ketemu kliknya sama yang bagus yang mana tadi kan di antara pilihan itu ya. Kalau sudah ketemu sama kliknya, dia otomatis nanti akan berpegang pada sesuatu yang tiada putus-putusnya kebenaran yang dia pegang itu. Jadi bukan pada persoalan-persoalan yang salah lagi yang dia lihat, karena sesungguhnya kita dianugerahi akal pikiran oleh Allah itu sudah sangat luar biasa. Kalau kita sebagai teman memberi tanda-tanda ini yang benar, ini yang salah, nanti kan dia mikir sendiri. Jadi kita ajaknya tuh ajak berpikir. Nanti lama-lama kita punya kemampuan untuk menentukan yang benar mana, yang salah mana. Itu sebetulnya kenapa kok kita tidak boleh kemudian memberikan paksaan-paksaan. Ya. Karena kalau diajak berpikir nanti kita punya pemahaman sendiri juga. Betul, jadi biar dia punya kesimpulan dari hasil perenungannya dia, bukan dari kemudian kita harus memaksakan kehendak begitu. Jadi menjalankan juga pagi dari ini hati. kan agak keras ya Bu kalau ngomong. Kita kan cewek-cewek sukanya yang lemah lembut gitu ya Bu. Tapi ada juga cewek yang suka keras ya. Ada macam-macam. Aduh, ini pembahasannya menarik banget. Saya juga pengen tahu juga nih Bu tentang tuntunan dalam menasihati itu seperti apa. Oke. Jadi kalau kita ingin menasihati itu jangan sampai kemudian kita memberikan rasa takut kepada orang yang kita nasihati. Atau sebetulnya kalau saya bisa melihat sendiri jadi sebel gitu ya, dinasihatin jadi sebel, ngeselin banget. Tuh aku nggak mau deket-deket sama orang itu karena kalau nasihatin tuh ngeselin banget. Sebetulnya nasihatin itu kan bukan dari kontennya. Kalau kontennya sudah pasti betul ya, tapi dari caranya begitu. Mungkin Mas Fakih ya namanya ya. Saya kenalnya Caca sama Amarilis aja sih. Kita terlalu mempesona. Kan Caca belum Kita harus kenalan Ibu dulu. ya. Tadi nama pengajiannya apa sih? Ngaji Sebaya. Iya. Saya jadi merasa sebaya dong. Iya, Kenapa sebaya Bu? Jauh ya. Oke, coba Mas dicari An-Nahl ayat 125. Ada nggak di situ? An-Nahl 125 ya Bu. Oke, Fakih cari lagi. Nah, udah ketemu. Gimana? Fakih bacain lagi ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Shadaqallahul azim. Iya. Jadi kalau kita menyeru gitu pada yang kebaikan-kebaikan yang tadi kita nasihatkan, bil hikmah itu kan berarti dengan kebijaksanaan. Kita tadi dengan pertimbangan-pertimbangan tadi yang sudah kita bahas tadi. Bagaimanakah suasananya, lagi lapar atau enggak, lagi capek atau enggak, lagi nggak punya duit atau enggak ya. Bener Bu, kalau lagi lapar atau enggak. Orang lagi lapar, emosinya meledak-ledak. Betul, bete ya. Kadang itu lagi kalau Amarilis lagi putus cinta atau lagi bahagia, kan kita jadi tahu dia lagi sensitif atau enggak, kena atau enggak sih ke hatinya. Jadi bil hikmah dan mau'izatul hasanah, yaitu kita memberikan sesuatu ilmu yang baik gitu, secara baik. Jadi semuanya itu kalau dalam Islam itu indah. Sebetulnya mengatur tata cara kita berhubungan dengan Allah atau hablum minallah dan juga berhubungan dengan sama manusia. Semuanya lengkap, SOP-nya jelas. Aduh, ada SOP-nya. Ada SOP-nya jelas ya. Semuanya jelas karena tahapan-tahapannya harus bagaimana mengatakannya. Wajadilhum billadhi ahsan. Kalau terjadi perdebatan gitu, berarti berdebatlah secara baik gitu ya. Berdiskusilah, jangan berdebat ya. Diskusilah dengan cara-cara yang baik, menghargai lawan bicara. Kita harus punya juga kemampuan asertivitas ya. Mungkin teman-teman sudah pernah belajar. Kemampuan asertif itu adalah ketika kita menyampaikan apa yang menjadi pendapat kita ya, menyampaikan tetapi dengan tidak melanggar hak orang lain.
orang lain boleh juga dong berpendapat yang berbeda dengan kita. Jadi didengar juga Didengar enak ya Bu. juga. Itu namanya kemampuan communication skill dalam bidang asertivitas. Jadi menasehatinya juga gimana caranya biar orang tuh tidak terpojok. Jadi dia merasakan nasihat kita itu enak begitu, diajak berpikir kan gitu. Nah, yang berikutnya ketika kita sudah punya asertivitas tadi adalah listening skill, ya. Jadi pada saat kita mempunyai teman berdiskusi tadi, kita harus juga punya kemampuan untuk mendengarkan. Kadang kan pengen pendengar nasihat yang baik gitu ya. Kayaknya udah ada 1000 yang mau dinasihatin. Kamu gimana sih? Keluar begitu aja kan. Tapi kita yang teman kita ini mau membela diri sampai nggak sempet gitu. Nah, oleh karena itu ada kemampuan kedua yang harus kita bisain gitu ya di dalam hubungan dengan sama manusia, yaitu listening skill. Listening skill itu kemampuan mendengar. Kemampuan mendengar itu misalnya kita bicara, ada yang bicara kemudian oh begitu. Jadi maksudmu apa? Ada responsnya begitu. Tapi responsnya bagus gitu ya, loh. Iya, jangan masa sih malah jadi gitu gosip, sih? malah jadi kompor. Memang dia tuh memang kayak gitu malah jadi kompor kan juga nggak bagus. Episode. Jadi berbagai macam episode. Jadi saya harus dengerin Caca ya Bu ya. Dengerin dulu, kasih kesempatan, kasih jeda. Jadi ada space-nya. Misalnya kamu kok kemarin aku lihat jalan malam-malam sih, padahal kan itu saatnya istirahat. Siapa ya. tahu saya cuma beli nasi goreng. Iya, kasih nasi kesempatan goreng. untuk klarifikasi dulu, klarifikasi. Enggak, aku tuh sebetulnya agak masuk angin pada waktu itu harus keluar malam begini-begini ceritakan. Kan ada kesempatan jadi enak. Tapi seandainya ini yang di kepala nih, storage-nya udah penuh, storage di kepala udah penuh nih. Keluarin semua, keluarin semua, nggak ada kesempatan bicara, nggak punya listening skill berarti dia karena Nggak tahu dari dua sisi juga ya. Betul, sepihak berarti. Jadi untuk menasehati itu ternyata bukan sederhana ya. Iya. Kita punya banyak Ada sekali tata hal. caranya. Nggak boleh sepihak. Cukup perasaanku dia aja yang sepihak. Aduh. Berat ya. Gitu. Jadi berat teman-teman mulai sekarang gaya komunikasinya dipertimbangkan. Al-Qur'an udah mengatur semua ini ya, supaya kita itu tidak membuat orang lain merasa takut, tidak ada pemaksaan. Kalaupun terjadi perdebatan, diskusi dengan yang hasan, diskusi dengan yang baik, semuanya udah diatur itu dan sangat cocok dengan teori-teori psikologi tentang komunikasi tadi, communication skill, harus asertif, ya harus punya kemampuan listening skill dan Saya sebagainya. setuju banget sih Bu. Gimana? Soalnya tuh saya juga kalau misal dinasehatin, tapi pembawaannya tuh nggak enak. Saya jatuhnya kayak ngerasa mubazir gitu, karena mau bazir dengerin. bukan dengerinnya, mungkin kadang kontennya bagus, Oh. tapi karena dikemasnya nggak Caranya bagus, ya. akhirnya kan saya nggak tertarik untuk mendengarkan. Malah jadi bete. Jadi malah nggak tersampaikan dong hal baik yang tadinya mau disampaikan. Masuk kuping kanan, Iya. keluar kuping kiri. Jadi Iya. mubazir malah nggak kan, kena, hal nggak nyangkut di baiknya. hati Betul. ya. Jadi karena kita juga tahu ya kalau misalnya sama anak-anak gitu kan kita ngikutin juga perkembangannya. Kalau sama anak-anak nasehatinnya mungkin bisa kita sebagai orang dewasa ngajarin yang bagus. Tapi kalau kita sudah dewasa seperti ini kan ngaji sebaya Iya. kan. Kita Berarti sebaya, Bu. Iya. Sebaya dengan anak saya. Sebaya dengan anak ibu. Sebaya dengan ibu aja. Kakak kok Bu. Tapi jangan tanya anak ibu umur berapa dan lain-lain. Caca hati-hati ya. Enggak, suuzon, jangan suuzon. Iya, Nggak boleh oke. suuzon. Hanya lebih prepare. Gimana? Saya pulang aja kalau pada ngobrol Aduh, sendiri. Jangan Bu, Enggak ya? jangan Bu. Tadi tapi saya benar-benar dapat poin banget. Gimana? Kita tuh harus punya kemampuan untuk mendengarkan orang lain. Oke. Tandanya itu salah satu bentuk mensyukuri nikmat dari Tuhan juga kan. Kita Iya. dikasih panca indera, punya dua telinga untuk lebih mendengar banyak gitu. Jangan Kalau cuma sama yang dangkal. segini sama yang mahasiswa Iya. mahasiswi ini ya kita nggak bisa kemudian memaksakan pendapat gitu. Nasihati secara langsung instruktif itu udah nggak bisa. Iya. Ya tapi karena teman-teman ini sudah kategori dewasa, nasihatnya dengan cara yang berbeda. Lihat SOP-nya di Al-Qur'an ada semua gitu. Iya. Emang Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Iya, ada semuanya di situ. diatur. Termasuk ngatur nggak boleh pacaran. Iya. Ya, harus hati-hati ya. Kita harus hati-hati juga nih. Oke. Bu, Masya Allah. Terus kan tadi kan ini ya Bu, kita kalau menasihati itu harus dengan lemah lembut ya Bu ya. Nah, tapi gimana sih Bu kalau ada orang kayak saya nih misalnya tuh
udah dikasih tahu yang baik-baik masih aja bebel. Oh, ya itu Bebal gitu perlu ya. proses. Kan ada orang yang menerima kebenaran itu bisa langsung dipikirkan, ah bener ya yang dikatakan temanku tadi, ada yang seperti itu. Mungkin timingnya pas, posisi di hatinya juga pas, itu langsung. Tapi mungkin ada yang beberapa kali harus didekatin, dibilangin gitu. Jadi juga memerlukan kesabaran juga supaya kebenaran yang kita sampaikan bisa diterima. Bisa diterima. Jadi dua telinga tadi selain untuk mendengarkan orang lain, kita harus mendengarkan juga kebaikan-kebaikan dari orang lain. Oke, iya. Masya Allah, Ibu, makasih banyak. Sama-sama. Ibu hadir di saat Makasih ya, yang Bu. tepat. Oh iya, jangan Nggak ada seperti dia. nggak seperti dia yang hadir di waktu yang salah. Iya, iya, oke. Ibu selalu hadir di waktu yang tepat. Terima kasih banyak. Sama-sama, Rilis. Jadi Fakih, Caca, Iya. abis ini Kita maaf-maafan. maaf-maafan ya. Aku sebagai teman mendengarkan tadi aku mendapat pelajaran juga. Oke. Terima kasih banyak Sama-sama. Ibu. Terima kasih banyak juga Fakih, Iya. Caca, aku ikut belajar dan terima kasih juga kepada seluruh pemirsa Ngaji Sebaya di rumah. Saya dan juga teman-teman beserta Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.